cemplungno nang letong waras, iku gak apa-apa. Gak haram. Nek wong kutho ya haram. Lho iya iki Mungkin realitane yang ngoten. dimaksud niki harus dokter Yang dokter paham. yang mempunyai gelar S1, S2 gitu ta. Gus, ngenten lho, tasi kula ulangi malih Gus. Tasi, maksudnya orang yang paham dengan ilmu kedokteran. Sanes Khusus dokter. Homer. Nggih. Kalau seandainya kan diarahkan ngombe yo kencinge Cak Halim. Wah, ngono iku seandainya kan nggih. Waras sampean yakin. Nah niku mboten apa? Karena bukan Homer. Yang dikecualikan dalam mutadawi bin najasa itu cuma satu Homer karena dalilnya sore. Nggih. Ya memang tidak ada secara khusus ya, tapi paling tidak orang yang memakai obat itu juga harus tahu konsekuensi dari obat yang dia pakai. Nggih. Dan tentunya kita ketika tidak tahu ya, taunya kalau tidak tahu ya tanya pada yang tahu. Lah yang tahu siapa ya dokter mestinya ya, gitu ya. Seumpami ngelek itu niku haram memerkoleh. Terus selama niki kula dosa berarti nggih. Balik ngelak-ngelek itu ya. Mboten. Kan Ku tau ngelek apa kumbel. Oh iya kan jelas kilone ya. Mungkin minta penjelasan dari yang menjawab tafsir niku nggih. Ya napa jelase tafsir iku model ya apa ngoten ngene. Nggih. Arek nang ndi ku? Sekarang pertanyaan pemahaman. Waktu dan tempat kula sembahkan. Monggo. Monggo. Mungkin ada yang kurang pas dari penjelasan korek, dipersilahkan untuk bertanya. Monggo. Dari Solal Huda, nopo MU Tumpang, nopo Jeru, nopo Amsilati, Nurul Hidayah yang monggo. Jadi kak nyoting tok ae maksudnya. No? Dipersilakan tentang penjelasan utawa pemahaman dari pembahasan yang tadi telah dibaca. Monggo. Monggo dari Amsilati ada pertanyaan, dipersilakan langsung mawon. Mboten apa? Oh dereng. Kudu GPR wayahe ngono lho Mas nggih. Jenenge iki karo tarunge. Nurul Hidayah monggo, badhe tanglet usul telah toleh tok ae, monggo. Bismillah. Cek, bismillah. Monggo. Pada lafaz yang mana yang kurang jelas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, endi mau sing diwaca? Tengeri bos. Daripada lafaz kok hilang? Baris nomor berapa? Baris yang barisannya mboten sami. Diwaca Mas Wa diwaca. nahwuha wau niku lho. Siap, siap. Korek bisa membantu? Wa nahwuha ila itu oh iki wis ketemu. Nggih. Wa bi adamil istiqdar almani wa nahwuhu ya. Oke. Lah itu wa nahwuhu itu apa saja ngoten lho. Oh, kan ketika kita lihat kalau mani itu yang suci yang keluar dari jalan depan ya. Itu kok di situ ada wanahwuhu seperti itu, wanahwuhu itu apa ada sesuatu yang lain selain mani apa seperti siap, itu siap. apa seperti itu mungkin seperti itu pertanyaan bisa dipaham nggih? Nggih, saged. Wallahu a'lam. Nggih, matur nuwun. Jadi pertanyaan di Mas Salim, wanahwuhu niku seperti lainnya mani niku nopoan. Ngoten lho, maksudnya ngoten nggih. Monggo korek sebelum ditanggapi lainnya dipersilahkan. Halo. Kurang balik nih Gus. Monggo dipersilakan. Nggih niku bi adamil istiqdar almani wa nahuhu niki kula ningali ten syarae niku Nggih. Bajuri kita Bajuri salah Bajuri
Wa nahu ay minal mukhati wal buzak. Jadi seperti apa nih? Seperti ingus dan ludah, insyaallah. Ini kan nggih suci, termasuk suci, tapi napa nggih? Memperolehnya atau memakannya itu tidak diperkenankan. Oh, ngoten. Mriki minal mukhat wal buzak. Dari umbel ambek Umbel kali ludah. ludah. Oh, ngoten nggih. Ludah. Itu yang termasuk ingus. Ludah. yang termasuk dikatakan apa nih kau penjelasannya? Wanahuhu. Jadi sesama mani, sama-sama suci akan tapi tidak diperkenankan untuk dikonsumsi. Paling jijik mang apa ya, Pak? Oke. Tak kira iku mang metu tok ngarepe ku apa meneh saliyane mani ngono gak kurang ngono. Ngono Mas Salim. Itu sampean ya napa? Cocok to mboten kali korek? Setuju napa ya, Pak? Bukannya mboten setuju. Kok adoh ngono? Cek. Ini kan dalam pembahasannya ya. Kalau kita runtut dari atas Nah, wa adamil istiqdar. Oh iya. Adamil istiqdar almaniyu wa nahwuhu. Nah, iki kan kontasin mau enggak nang jawaban korek ngono lho. Iya setuju. Setuju. Mungkin yang lain ada tanggapan dari Amsilati mungkin. Apa cocok dengan jawabannya korek napa ya napa? Bahwasane iku wa nahwuhu, iku nahwu niku ya umbel ya itu iku yang dimatakan sama-sama suci tapi tidak boleh untuk dimakan ya apa ngono nggih. Cek. Mungkin mau cek. Mau mempertanyakan jawaban dari korek tadi, tidak najis tapi tidak diperkenankan konsumsi. Ini mungkin lebih spesifiknya nopo makruh, nopo haram. Jadi pengembangan pertanyaan ngoten nggih. Lah niku cocok nggih, setuju nggih. Oh nggih. Ya. Cik, sebentar saya taskan dulu. Pak Perumus niku ya napa jawabane korek napa leres napa ya napa? Dari bulan oh nggih. Oh siap nggih. Kita Fatihah dulu ngoten nggih. Al-Fatihah. Matur nuwun untuk pengembangan masalah niku wau tidak boleh dikonsumsi niku hukumnya makruh napa mubah napa haram ngoten nah. Siap. Monggo dipersilahkan. Korek. Nggih. Napa pengembangan mungkin definisi lebih makruh napa ngoten nggih. Hukume. Lah ningali ten pembahasan mriki nggih haram. Lebih condong ke haram karena wasyar'an wa najasatu lughatan asyarul mustaqdaratu wasyar'an kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaq. Jadi haram. Karena napa kok haram nggih niku mustaqdar. Niki perkara niki dianggap menjijikkan. Sebenarnya suci tapi menjijikkan ngoten lho. Nggih, monggo jawaban dari korek haram hukume. Mangan mani utawa mangan apa iku? Umbel. Tapi niku nganu nggih, niku tasik di napa niku diperinci malih niku mboten sebab wonten niat tabaruk ten anune ulama ngoten niku. Misalkan kadang wonten nggih, beda lagi nak wonten nggih wonten apa? Kan kadang enten di napa imbon-imbon omben-omben ten Tian Yai Sopo ngoten kan diidoni ngoten niku. Niat tabaruk kan ngoten niku pun benten malih. Oh, okay. Ada tambahan hukum masalah haram beda lagi bila ada maksud tabaruk. Monggo ditanggapi apakah bagaimana? Monggo. Tapi kan teng ngandhapi napa wonten lafaz adamil istiqdari napa wonten istisna
yang mengecualikan mani dan sejenisnya itu tidak najis. Jadi mosok haram ngoten lho. Kan dikecualikan ngoten lho. Oke. Kan lek sing harumat tanawuluha kan sing najis syar'an anajasatu kullu ainin harumat tanawuluha. Nah, sedangkan mani dan sejenisnya kan di bawahnya dikecualikan. Masa siap. haram juga. Ya, matur nuwun. Ada sangkalan dari penanya. Lah iku lek sing ndukur haram kan boleh barang najis ngene nggih. Lah mani kan gak najis, apa ya tetep haram ngono. Monggo. Oke. Bismillah. Meti. Ada apa? Bismillah. Nek kangge kula mboten semua yang suci itu halal dimakan, juga haram dimakan, juga seperti itu. Jadi dipilah-pilah. Seperti di situ sudah disebutkan apa tadi? Ada suhulatit tamyiz, terus nafyud doror. Nafyud doror niku bahkan tadi bahaya lil badan wa awil akal, katanya seperti itu kan. Ya. Ternyata dalam kitab Bajuri itu juga ada fal hajar watin, itu apa dalam qauluh itu ya. Wan nabatat asamiyah al mudirrah bil badan tahira. Itu dalam yang membahayakan pada badan itu apa itu? Itu membahayakan pada badan itu tetap suci. Maksudnya suci itu suci bendanya, tidak dalam hal memakannya. Jadi nanti beda. Wa kada al mudarrab bil akal kal afyun wal wazafaron wal banji wal hasis wa yajuzu wa zaujati tib fatuhruhuma qarrarnahu anna ba'dal quyud lil idkhal wa ba'daha lil ikhraj. Jadi tidak semua, bahkan sesuatu yang haram dimakan pun, yang haram dimakan itu juga ada bendanya, ada yang suci seperti itu loh. Bisa difahami? Jadi tidak semua. Jadi menurut sampean setuju dengan Sail, kurang setuju bila dikatakan haram. Loh, itu tidak semua. Ya tidak kurang setuju bila dikatakan haram. Nah, kalau dikatakan haram semua tidak setuju, kalau dikatakan boleh semua juga tidak setuju. Pengawang Monggo. Jadi napa nih? Intine dugi Mas niki nganu nggih. Tidak semua perkara sing haram, sing bersuci, sing najis niku haram dimakan. Dan tidak semua perkara yang suci itu halal dimakan, ngoten nggih. Menawi. Nggih ngoten. Nggih. Menawi enten napa ditafsir riyen ngoten niku lho. Nggih. Mas Salim jawabannya ditafsir ngono menurut sampean. Oke. Oke. Dilihat-lihat bendanya dulu ngono ta. Oh iya bisa. Break dulu nggih. Enten asar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi ngoten nggih. Dadi jawaban sementara niku wau dari korek haram terus disangkal oleh penanya enggak, yang dikatakan haram kan kan barang sing genah-genah najis ngoten nggih. Lek mani kan suci apa ya haram ngoten nggih. Nah, tadi tambahan tadi Mas Halim yo dari tafsir. Mungkin yang lain ada mau menjawab, dipersilakan. Niku nopo mani kali umbel kali itu niku mboten najis tapi haram di nopo haram dikonsumsi nggih, haram di tanawuluhu, dan letak keharumannya itu sebab keluarnya dari tempatnya keluar biasanya ini loh. Misalnya itu saking cangkem ngonten, kalau umbel umbel saking hitung, kalau mani ya wis niku. Nah, niki ibaratnya ten bajuri wa mahallu hurmati tanawulihi idza kharaja mimma dinihi ngonten. Failam yakhruj opal makhot mimma dinihi wa huwa al anfu wala napa niki maca al bazaku wonten ah mimma dinihi wa huwal famu lam yahrum tanawuluhu wonten tanawulu berarti jika keluar dari tidak dari sumbernya. Lah niku yo apa kula bingung kejadiannya apa mboten sepaham. Nggih, matur nuwun. Mungkin ada tanggapan atau bagaimana monggo? Dados lek umpami wonten idu teng cangkem kali umbel teng irung mboten asal di lek Batese ngoten. nggih. Iya puasa ilmu iya wis. Batali poso tapi enake yo enak tetep enak ngono maksudnya. Monggo, sail ya napa ya napa? Jadi lek umpami ngelek itu niku haram memerkoleh. Dados selama niki kula dosa berarti nggih. Balik ngelak-ngelek itu wae. Mboten. Kan utawa ngelek apa kumbel. Nggih. Sangkalan dari sail anjene niku. Lah nggih. Iya, ati maring itu mon eman sih talek meneh ngono ya. Nggih. Lek sampean ngomongnya itu kali umbel haram konsumsi ini kan malah selama niki kan malah kula dosa berarti. Oh dari keluar. Lek sama keluar niku haram. Oh iya. Penjelasan dari Mujawib bahwasane itu gurung sampai metu teko lisane ngoten nggih. Iku gak apa-apa lek metu haram utawa umbel ya ngono lek jek gurung metu teko batese iku mang diserot meneh nggih tetep halal maksudnya jenengan ngoten. Oh nggih. Monggo yang lain ada pendapat mungkin sangkalan atau bagaimana monggo dipersilahkan. Dari korek mungkin tetep haram ngono ya. Nggih mungkin nggih tapi didafsir ningali tafsiran ngoten lho. Diperincirien. Lah men terus Mas niku mungkin mosok
haram menurut. Nggih, mungkin lah dugi kula nggih menurut kula umume niku lak teko binafsi dugi awake dhewe niku mboten gila, tapi nyoba lah teko wong liya, teko binafsi ghairi nyoba. Kula tak ngidu sampean lek coba. Kula tak ngumpul sampean lek niku nyoba. Ngene lak mboten haram nggih, mboten apa sampean lek monggo wis. Niku kan ningali tausane ngoten nanti. Mungkin ngoten mungkin nak dugi wong liya kan nggih jelas gilone ya. Mungkin minta penjelasan dari yang menjawab tafsil niku nggih. Ya napa jelase tafsil iku model ya apa ngoten ngene. Nggih. Arek nang ndi ku? Mungkin ada yang lain sebelum saya arahkan ke perumus. Mboten sidereng pancet niku wau. Apakah menelan apa iku Mang? Itu utawa umbel iku Mang? Ono batasane apa pancen dikai pukul rata haram kabeh apa bagaimana? Niku kan jawabane teko korek kan haram memakan apa Mang? Itu utawa umbul utawa mani lah bahasane ngoten nggih. Kalau ono mani koyo guyum gak enak. Terus disangkal oleh Sail, lah mosok apa jenenge didukur kan sing haram kan sing barang najis, lagi barang suci kok ya haram katanya si Sail. Nah, perbedaannya teko kono. Terus ada disambung lagi dengan Mas Halim, iku tafsil didelok-delok dhisik masalahe ngoten, tapi Mang Deing medal ngoten nggih. Mungkin perumus bisa meluruskan itu bagaimana monggo. Monggo Pak Perumus. Iki menelan mani nggih. Nggih ya. Ya mani, ya itu, ya umbel ngoten. Pertanyaane wono apa pertanyaane? Nggih. Menelan bacane kate muni mani koyo gak enak ngoten Dek nggih. Menelan umbel utawa itu iku mangkan biasanya lho berarti aku selama iki nelan iduku aku haram. Bacane kan ngoten Sail niku. Oh nggih. Sebelumnya kalau dalam masalah istiqdar itu kan memang dari takrif dari najasa itu adalah kullu mustaqdarin haruma tanawuluhu terus napa? Fathul Qorebe. Pokoke niku lah. Dari qaulu mustaqdar ini juga perlu dipertegas. Istilah istiqdar atau dianggap jijik itu menurut pandangan siapa kan gitu nggih. Nggih. Dan kalau di Baijuri kan dijelaskan kalau makna istiqdar itu adalah istiqdar urfan. Istiqdarnya adalah istiqdar urfan. Kalau dalam masalah busok berarti bisa dilihat kira-kira makna istiqdar busok ini ketika di mulut, masih di mulut nggih. Ludah ini dianggap menjijikan atau tidak kalau masih di mulut. Mungkin kalau jenengan ngidu ndek gelas terus numpuk akeh terus sama numbe iku baru gilani kan ngoten. Kalau konteksnya adalah istiqdarnya adalah napa niku belum sampai keluar mulut, berarti kalau secara uruf belum dianggap istiqdar maka tidak haram untuk ditelan. Dan kalau untuk masalah mani itu juga masih khilaf nggih. Kalau untuk masalah mani itu khilafnya kalau menurut pendapat Shahih itu tidak halal dimakan. Karena secara konsep mani itu istiqdar. Tapi ini adalah mustasnayat dari perkara yang asalnya istiqdar punya hukum najis, mustasnayatnya atau pengecualiannya adalah mani kan gitu. Kenapa mani dikecualikan? Karena pernah ada hadis Sayyidah Aisyah itu mengerik baju Rasulullah yang ada mani. Nah kalau seandainya mani itu najis dan Rasulullah langsung sholat, kalau seandainya mani itu najis maka harus diguslu. Kalau seandainya mani itu najis maka harus diguslu. Berarti adanya dikerik terus Rasulullah sholat itu menunjukkan bahwa mani itu tidak najis. Tapi dalam masalah untuk bolehkah ditelan atau tidak, lah ini khilaf nggih Pak Arif nggih. Karena pelaku nggih pelaku. Kalau dalam masalah mani apakah buriku ya pelaku padha wae. Gus-gus iki lho. Nggih. Alhamdulillah kula dereng pelaku lah gampangane nggih.
Kalau dalam masalah mani apakah boleh ditelan, ini khilaf. Kalau menurut kaul soheh ini tidak boleh ditelan karena dari dalil istiqdar itu tidak najis tapi tidak boleh ditelan. Karena kan ada dalilnya wayah rumu alaihimul atau alaikumul nih sing apal Quran. Alaihimul khobais atau alaikumul khobais. Wayah rumu alai wa yuharrimu nggih Gus Yusuf. Wa yuharrimu alaihimul kok Gus Yusuf Gus Aziz. Sing apal-apal sinten? Wa yuharrimu alaihimul khaba'is nggih. Ya Allah Gus Faizi. Lah nggih, niku yuharrimu alaihimul khaba'is nggih. Nggih, pokoke niku enten ayat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dari makna khaba'is atau kullu mustaqdarin itu walaupun ada yang suci itu juga haram ditelan. Tapi kalau pendapat yang lain itu mengatakan suci. Ini disorehkan kaulnya Abi Zaid Al-Marwazi. Kalau pendapat Imam Al-Marwazi niku tohirun dan statusnya la dororo fihi. Statusnya dia tidak ada bahaya ketika ditelan, tidak ada madorot apapun ketika ditelan. Akhirnya kalau pendapat kedua ini boleh ditelan nggih. Dados sing sampun kedaten aman nggih Ustaz Arif termasuk. Niki ibaratnya ada di kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Niki enten pertanyaan hal yahillu aklul mani at-tahir fihi wajhani. As-sahih al-masyhur annahu la yahillu. Menurut pendapat sahih yang masyhur itu tidak halal. Li'anau mustakhbasun karena itu dianggap jemberi. Qala Allah Ta'ala niki wa yuharrimu alaihimul khaba'is wasani yajuzu wa huwa qaulu Syekh Abi Zaid Al-Marwazi li'annahu tahirun la dharara fihi. Jadi ada dua pendapat dalam masalah menelan mani. Yang jelas kalau dari hukum suci atau najisnya mani itu hukumnya suci. Dan ini ghairu ma'kulin makna termasuk sesuatu yang tidak bisa diakal nalar. Kenapa kok tidak najis mawon? Karena status perkara yang lewat dari jalur najis, cara makul ya hukumnya najis. Enten selang, di selang tersebut ada kotoran. Kira-kira air yang keluar dari selang tersebut, di tengah-tengah selang ada kotoran, kira-kira najis atau suci? Najis. Secara makulun makna itu najis. Tapi ada hadis ternyata Sayyidah Aisyah itu cuma mengkerik mani yang ada di baju Rasulullah dan Rasulullah langsung sholat. Rasulullah di situ posisinya tidak ingkar. Jadi ada takrirun Nabi, ada ikrarun Nabi. Jadi diamnya Rasulullah dalam masalah hukum itu dianggap sebagai syariat karena Kanjeng Nabi tidak ingkar. Akhirnya ini menunjukkan dalalahnya bahwa mani itu hukumnya suci. Sampun. Mungkin ada tambahan, monggo. Nggih. Kalau tadi di takbir majmu' satu disebut istilahnya sahih. Ini juga patut diketahui untuk para pembaca-pembaca fikih. Kalau ada dua pendapat. Satu dianggap itu yang sahih. Maka lawannya itu namanya fasid. Kan biasanya sampean kalau baca-baca sering ya mendengar al-asoh. Ono meneh aujah, ono meneh al-adhar. Untuk waktu ini cukup sampean tahu yang sahih saja. Sahih itu lawannya berarti yang tidak sama dengan yang disebut sahih itu namanya qaul fasid, bukan fasik, fasid. Nggih, artinya rusak dan tidak bisa diamalkan. Menurut keterangan-keterangan yang ada, kecuali nanti sampean taklid, biasanya tambah tidak boleh ditakliti, tidak boleh difatwakan. Tidak boleh difatwakan, disiarkan. Jangan-jangan saya khawatirnya nanti setelah ada mendengar ini dikandakno wong-wong. Gak apa-apa. Enggak, jangan.
Saya khawatir nanti Ustadz Munir juga disuarakan saat ada bimbingan pernikahan. Rupanya tambah ngoyo arek iku. Terus karena tadi redaksi bahasanya Imam Nawawi sendiri mengatakan yang sahih haram, maka lawannya itu yang mengatakan itu boleh, itu kaulnya fasid. Kalau fasid tidak boleh diamalkan, kalau bisa jangan ya, dan juga tidak boleh difatwakan. Nggih, untuk pentafsilannya samalah dengan yang awal dan juga ditambah yang dibajuri-bajuri niku. Nggih, nggih. Mungkin tambahan dari Gus Fakih, dipersilakan. Kalau mani itu sendiri tadi kan kenapa kok dikecualikan? Memang ya ada nasnya tadi sebagaimana berumus pertama tadi. Kemudian tapi menurut Sadatul Hanafiyah itu dikatakan najis amah ngoten. Menurut Sadatul Hanafiyah. Nah, karena seperti itu akhirnya untuk keluar dari khilaf menggunakan dasar hadis niki hadis Ibnu Abbas qala suila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alil maniyyi yusibu sauba qala innama huwa bi manzilatil mukhati wal buzaqi. Jadi mani terus tadi apa sih dikatakan apa? Mukhot, lendir, terus satu lagi terus apa? Nah, itu posisinya sama, hukumnya itu sama suci. Jadi untuk membersihkannya cukup dilap saja. Wa innama yakfika an tamsahahu bi khirqatin aw bi idkhiratin. Jadi kalau membersihkan minimal diusap saja itu sudah bisa. Dalam arti tidak najis ngoten loh. Menurut pandangan selain Sadatul Hanafiyah. Mungkin secara singkat seperti itu. Matur nuwun. Enten tambahan malih. Dadi secara umum nika lek umbel ambek ludah iku mah dilihat dari uruf nggih. Uruf kok dianggap istiqdar niku wau, maka hukume haram. Ngoten nggih. Mas Nasih niku lho. Lah lek mani dalem apa nih? Manine, lek mani niku meskipun ana sing apa jeneng mengatakan tohirun la dororo niku berhubung niku wonten sing sahih masyhur maka lawane fasid. Maka tetap difatwakan nggih, tidak boleh difatwakan itu halal untuk dimakan. Jadi tetap tidak halal untuk dimakan ngoten nggih. Jadi batasane kaya ludah niku lek seandainya jek ndek jero lisan iki mboten napa ngoten nggih. Terus lek wis dicoba diiku dianggap kaya wis menjijikkan iku haram. Oh ngoten nggih. Siap. Cik. Terus lek niku oh nggih pun. Ya napa Sail? Oke. Terus sing bahasane niku tabarukan niku ya napa? Mungkin mesti Fatihah dhisik nggih. Kita Fatihah dulu Al-Fatihah. Matur nuwun. Mungkin nggih niki enten bahasan teko jawaban dari korek tadi beda lagi dengan tabarukan. Maksudnya tabarukan kuwi ya napa lek tabarukan? Otomatis ditokohkan ngono ya, didoni kok nglebokno ngono ya. Monggo. Teori tabaruk itu memang jadi teori mustasnayat. Mustasnayat itu adalah teori pengecualian dari beberapa hukum. Kayak seandainya ya inilah wis ya. Contohnya ludah. Kalau ludah dari orang lain itu kan ya hukumnya jadi haram karena mustaqdar urfan. Nah kalau teorinya nanti ada li'ajri tabarruk itu biasanya menjadi surah mustasnayat memang. Surah-surah li'ajri tabarruk tujuannya adalah ya jaluk-jaluk barokah. Maka surahnya jadi boleh. Banyak sekali surah. Contohnya apa ini? Sing li'ajri tabarruk. Apa? Mustasnayat. Imat. Oh. Bismillah. Taladun.
Nggih, termasuknya tapi bukan tabaruk gitu ya. Litaladzut itu. Ini disuruhkan mustasnayat dari napa niku? Mustasnayat dari istiqdar nggih. Oke. Mustasnayat dari istiqdar tadi tambahin dari Ustaz Khozin. Kita istilzat kepada istri, ya, itu juga pengecualian dari surah istiqdar. Arek gurung balik iki. Oke, itu bahasan lain lah. Pokoknya ada sebagian surah dari fikih itu termasuk dari mustasnayat itu adalah tujuannya kita ngalap barokah. Termasuk napa? Terus Gus Hozin niku napa? Nah niku mboten usah Taladud enggak bahasane tok mon enggak usah dianu. Dan juga mustasnayat dari istiqdar itu adalah li ajli taladud. Taladud iya aku istilzat lah napa. Wis biasa. Monggo kalau mau tambah. Iya nggih. Nggih. Matur nuwun. Dadi lek tabarukan nggih mboten napa ngoten nggih. Mungkin ada pertanyaan yang lain dipersilahkan monggo. Monggo. Oh, pemahaman ini nggih. Najis, menggunakan najis. Misalnya wonten tiang sakit, terus tiang ini pun biasa nombo kali apa? Kali kados minuman keras wonten lho. Lah niku lek tombol liyane mboten cocok wonten. Napa niku pun termasuk darurat wonten lho. Nggih. Kados kan lek najis ketika darurat kan mboten apa untuk tanawul niku. Lah niku apakah hal itu sudah termasuk darurat? Ketika orang sakit terus nombo kali minuman keras kados anggur merah nopo-nopo niku lho. Nggih. Nggih. Lho nggih niku pertanyaan baru lho. Nggih. Mboten. Oh niku terima kasih. Pertanyaan monggo Cak Munir napa? Ngeten nggih, tadi kan dijelaskan segala sesuatu yang keluar dari dua jalan hukumnya najis. Pertanyaannya bagaimana hukum mengkonsumsi barang yang keluar dari dubur? Contoh kopi luwak. Hukumnya kok bisa menjadi halal itu gimana ketika itu diedarkan? Ya napa? Hukum kan segala sesuatu yang keluar dari dubul atau kubul kan najis. Sekarang bagaimana hukumnya mengkonsumsi sesuatu yang keluar dari alat keluarnya itu? Apakah contohnya kopi? Oh, kopi luwak niku ah. Kopi luwak niku. Terima kasih. Kalau boleh mohon dasarnya gimana? Nggih, matur nuwun. Pertanyaan dari Mas Munir, bagaimana hukum makan apa yang keluar dari dubur? Contohnya kayak kopi luwak. Ngoten Mas Munir? Oke. Monggo, Korek mau menanggapi napa ya napa? Dipersilahkan. Sambil yang lain mungkin ada tanggapan dari pertanyaan Mas Munir, dipersilahkan. Bagaimana hukum memakan sesuatu yang keluar dari dubur utawa kubul? Contohnya niku kopi luwak. Apakah halal nopo haram ngoten nggih? Ya napa? Tapi sudah beredar, berarti kan halal. Tapi alasannya gimana ini? Iya, gak golek hukum, Bos. Hukumnya gimana ini kalau sudah beredar? Monggo, mungkin ada tanggapan dari peserta yang lain, dipersilahkan. Monggo.
Bismillah. Nggih, napa niku wau sesuatu yang tidak bisa napa niku bahasane niku dicerna, seperti halnya niku kopi. Kan lek kopi niku mek namung napa niku ngonceki mawon niku. Nggih. Niku mau napa mong namung liwat tok terus nggih keluar tah. Niku napa niku dinamakan mutanajis, bukan najis. Oh, oke oke oke. Jawaban dari PPI Jeru itu bukan dinamakan barang najis tapi najis, ngoten nggih. Nah, seandainya engko wis metu meren diumbah kan dadi suci, otomatis dimakan nggih mboten apa-apa, ngoten nggih. Ibaratnya ono iku. Oh iya wis, sebutkan. Wa kullu mutasallibin. Nggih. Kitabe apa? Bajuri. Fatul Qorib iku ono. Atuhiluhu. Heeh. Al-ma'iddatu falaisa binajisin bal mutanajisin. Oke, nggih, matur nuwun. Mungkin ada jawaban yang lain, dipersilahkan. Jawaban sementara itu bukan najis, mek mutanajis. Lek barang mutanajis ya diumbah dadi suci, otomatis dikonsumsi nggih mboten napa, ngoten nggih. Mungkin dari MU Tumpang. Sami mawon. Yang lain monggo. Dari SKJ Amsilati dari Korek sendiri dipersilakan. Nopo cocok dengan jawabannya Jeru, nopo nyangkal, dipersilakan monggo. Para gawakis ndek wingking jawab nopo jenengan monggo. Gus Ipin, Gus Aziz monggo. Dalam mak. Iya wis idem ngono berarti ya. Mungkin yang lain apa sudah taslim semua dengan jawaban PPI? Korek bagaimana? Setuju napa ya? Ya napa? Setuju ngoten nggih. Yang lain monggo. Pokoknya benanu kudu komen ngoten nggih. Dari Amsilati dipersilakan. Setuju dengan jawaban PPI apa menyangkal? Monggo. Monggo mboten napa wis jawab pun. Mau menambahi jawaban dari Jeru. Intine podo napa mboten? Sami. Oh, sami mawon. Nambah ibarat maksudnya ngoten nggih. Mek ibaratnya kurang ketemu. Oke. Jadi jawaban sementara barang yang keluar seperti napa kopi luwak niku bukan dikatakan najis akan tapi najis. Seandainya keluar terus diumbah tadi suci dan boleh dikonsumsi. Ngoten nggih. Nah, ada jawaban lain? Kalau enggak ada saya berikan ke perumus. Monggo kula sembahkan. Pak Perumus. Nggih. Hukumnya biji-bijian. Biji-bijian itu kalau dikonsumsi, ditelan tanpa menghancurkannya ya. Kemudian dikeluarkan tidak merubah bentuknya. Nah itu
Saya kira keterangan di Fathul Qorib itu sudah cukup nggih. Karena apa? Karena yang kita bahas di Fathul Qoribnya itu adalah wa kullu ma'in kharaja minasabilaini najisun. Yaitu setiap benda-benda yang cair atau yang asalnya cair kemudian memadat. Seperti kotoran itu kan ya cair aslinya kan gitu terus memadat. Nah, kalau biji-bijian itu tidak pernah cair, dari awal ditelan itu sudah padat, terus keluar juga semakin padat. Maka tidak masuk di dalam keterangan wa kullu ma'in kharaja minasabilaini najisun. Sehingga muncul keterangan wa kullu mutasallibin lam tahillahul ma'iddah falaisa binajisin bal mutanajjisun yadhuru bil ghusli. Nah, kira-kira kalau dijawab pakai Fathul Qorib ada kemuskilan apa dari si Sail? Ada kemuskilannya nopo cekap ngeten mawon? Cekap le. Soalnya wis beredar apa yang dadi haram akhirnya ngono karepe. Dadi tetap suci ngoten Mas nggih. Walai itu bukan maek ngoten nggih. Benda padat mutanajis dibersihkan itu tadi suci. Mungkin dari Jeru tadi monggo pertanyaan nih. Nggih monggo. Mengenai najis. Kan najis adalah perkara yang haram digunakan atau dikonsumsi secara mutlak dalam tingkah ikhtiar atau penuh kelapangan. Maka kula nggih tanglet pauli kula. Pengobatan dengan apakah itu sudah termasuk darurat? Pengobatan menggunakan khamr, minuman keras, nggih, anggur merah. Batas. Tadi pertanyaan batas darurat ngoten nah. Nggih, apakah niku sudah termasuk darurat? Lah nggih, batas daruratnya sampai mana ngoten? Mboten, kula tanglete niku apakah sudah termasuk darurat? Bukan batas darurat. Nggih, tadi pertanyaannya loro mari ngono ditambani ambek khamr ngoten nggih. Apakah itu sudah dikatakan darurat ngoten nah? Nggih, karena kalau menggunakan obat lainnya mboten cocok ngoten. Iya. Nggih, pertanyaan dari Jeru sakit terus tambahan ini ku khamr. Apakah yang seperti ini sudah dikatakan darurat ngoten nggih? Sebab golek tombo-tombo liya ya ora makan ngono ya. Tapi khamr iki waras. Oh, cocok. Oh, nggih pun. Mungkin yang lain bisa ditanggapi. Nambani penyakit ambek khamr. Khamr kan najis ngoten nggih. Apa yang demikian ini sudah dikatakan tingkah darurat. Monggo dari Korek dipersilahkan untuk menjawab. Mungkin yang lain monggo Mas Korek dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Masih nggih. Mungkin yang lain dari soal huda dipersilahkan. Para gawagis MU monggo. Kancan lho kita ndelok kamus dhewe. Santine Gus Mas lho. Monggo dipersilahkan. Gus Waiji. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Tidak apa-apa selagi sudah mencari kemana-mana ya sudah mencoba apapun saja dicobanya dan tidak ada hasil memang sudah maksimal dan akhirnya tidak menemunya, akhirnya ada solusi yaitu khamr, akhirnya dilakukan kok waras. Maka kalau memang khamr itu bisa waras ya alhamdulillah boleh. Maka sudah dikatakan darurat menurut sampean ngono. Ya. Wong ibarate. Oh gurung ngerum. Ketika di padang pasir lapar itu kan iya masuk. Ada anjing, bangkai anjing itu kan juga nggak boleh dimakan. Selagi memang darurat tidak bisa tidak makan mati. Di situ ada anjing
Boleh dimakan. Lek gawe tombo iku iso-iso mati. Apalagi niku wau. Jawaban sementara dari Gus Faizi sudah dikatakan darurat, ngoten nggih. Seandainya tidak makan iku, tidak utawa gak ngombe khamr iku mati ta. Mati ta. Sur Mansur. Diperkirakan seandainya gak ngombe khamr iku mati wonge. Berkambuh ngono ya, kambuh. Mek gak sampai mati, mek lho, ngenten lho. Misalnya penyakit niku paru-paru basah. Nggih. Paru-paru basah lek di jano nggih mati. Oh ngoten. Tipes lek di jano nggih mati. Ngoten lho. Oh, jadi mengarai lek seandainya gak dikonsumsi, ngarai wonge jenenge mati ngono nggih. Lek loro terus. Monggo yang lain dipersilakan monggo. Jawaban sementara memang dikatakan darurat sebab lek gak diombe ku wonge iso mati, ngoten nggih. Mas Salim dipersilakan monggo. Miki bos. Sing abang ku lho, ndek arek ganteng. Bismillah. Iki sakjane pertanyaan ini sik dereng jelas kok termasuk darurat iki apa ngombe obat saka perkara sing haram iki termasuk darurat napa mboten kok ngoten iki lho lak mboten nyambung pertanyaane. Ya mungkin sakjane nek berobat dengan sesuatu yang napa haram itu boleh napa enggak kan sakjane ngoten utawa iki golek obat wis kena meneh wis taraf darurat berobat dengan sesuatu yang haram ini boleh apa enggak? Iki genahe pertanyaannya lu sik dereng. Monggo pun dijelasaken monggo. Menurut sampean jawabannya menurut sing pinggir ndi monggo. Lah pertanyaannya dereng jelas kok jawaban. Pertanyaane iku mau jelas. Dadi dhek iku lek gak ngombe khamr iso-iso engko penyakite tambah kambuh terus mati ngono nggih. Dadi tambahane ya khamr iku. Ngono lho. Oh, liyane Homer gak kena. Gak kena, mulai wis golek nang ndi. Oh, nek gak kena iku ad-darurah, tubihul mahdurah. Jare sahibul menjawab iki. Jadi sampean cocok dengan Gus Faizi. Nek pancen pertanyaane ngoten. Iya. Iya, wis ngono pertanyaane. Nggih. Niki wonten ibarat titik niki. Niki ibarate wa yajuzu atadawa binajisin atadawi binajisin ghairi muskirin tapi ngoten nggih ghairi muskirin kalahmi hayatin wa baulen wa ma'juni khamrin kama marafil atimah walau kana atadawi li ta'jili syifa kama yakunu li rajaihi fa innahu yajuzu. Wah, sip niki malah. Niki sekalipun untuk mempercepat di takjil ini untuk mempercepat nggih. Niku boleh. Mempercepat apa mati? Waduh. Moderator. Untuk mempercepat kesembuhan. Oke. Niki ternyata diperbolehkan. Oke, siap. Di kitab apa, Mas? Asnal Matolib. Asnawi Matolib. Oke, siap. Allah Niki Allah. Mas Gus Faizi enten dalile nggih. Jadi jawaban dari Mas Faizi didukung oleh ibarat dari Mas Salim Asnawi Matolib bahwasanya memakan atau meminum iku mang barang sing haram itu diperbolehkan, ngoten nggih. Meskipun haram. Nggih. Ya juzu bahasane Dik Mas Salim niku. Mungkin yang lain bisa menanggapi, menyangkal apa mendukung, monggo. Monggo dari Amsilati, Gus Faizi. Bang wonten napa? Kan oleh wau kan bahasane kan napa? Pas dalam kondisi sakit nggih. Nggih. Lah lek sempami ten daerah Kutub Utara dalam keadaan sehat niku lek sempami mboten cara menghangatkan diri itu dengan meminum khamr. Niku napa to tasik mboten napa napa haram? Cik beda niki cik mangke pertanyaan lain nggih. Sing niki riyen ngoten nggih. Nggih mangke diangkat malih monggo. Niki sementara pertanyaan dari PPI ngoten niku wau. Napa setuju napa ya napa jenengan niku anten jawaban boleh di kitab Asnawi Matolib bahwasane mbok karepmu lah wis.
Wis sak karepku Agus, kleru ya bener no. Nggih, jawaban sementara diperbolehkan untuk meminum barang najis seperti khamar tadi untuk menyembuhkan penyakit yang dialami. Mungkin dari Korek sendiri ada jawaban? Nggih. Cek Korek monggo. Cap nggih Mas Munir nggih. Monggo. Nggih kula napa mendukung jawaban dugi Bapak niki. Kali anu Bapak kali Bapak Alim. Lim kon guru rabi itu Bapak Lim. Oke, Mas. Nggih, monggo ya napa. Kali kula radi mboten paham kali pertanyaan kan. Nggih radi mumet bingung. Nggih. Anu napa hukum haramipun khamr niku dipun sebabaken napa najise napa mudirun bibatin au aklen. Mungkin wonten seberapa. Jadi khamr niku hukum harame setahu napa nggih? Sak semerap jenengan kula nate ngaos niku di alasan niku mudirin al mudiru bibatin au aklen. Jadi membahayakan atau mempunyai dampak negatif bagi badan, tubuh ataupun akal kan ngoten. Nggih. Bukan najis lah. Wow, pertanyaan nih. Mas okay, Ewono. Nggih, boleh diarahkan najis. Iya, nggih. Terarah di najis sih. Oh, nggih, najis. Monggo disebutkan. Iya, monggo. Dari sisi Sail, khamar dikatakan najis. Ya napa niki kitab napa niku? Minhajul Qawim. Ya napa? Bahwasane khamar termasuk barang najis. Napa niku keharamane niku dugi sisi najise napa mudir membahayakan. Nggih, semua nggih. Kalau sisine pensail mungkin dari iku mang najis niku wau. Kalau pikir najis. Nah, menawi nih, tadi terus masih semua Mas nggih. Dugi najise nggih dugi dampak negatifnya nggih. Tapi kalau pertanyakan niki tiang sakite kok malah ngobat kali sing dampak negatif kangge badan akal. Lagi boleh obat lintu-lintu nek gak makan kabeh kok mandine ambek khamar niku wau. Lah marah khamar niku kan mempunyai dampak negatif sing kata dan akal kali badan ngoten. Kan bisa jadi ngoten niku. Dalam? Oh. Bisa jadi kan sing gak cocok pas tepak iki arek aneh ngono dadi. Oh, nggih. Loh, iya bener. Dadi wis nombo nang nandi tombo gak makan kabeh, jodone ambek khamar niku wau ngoten nggih. Oh. Dan khamar iku lek gak ngombe iku kira iso mati ngono. Ya. Mungkin ada yang lain. Monggo, oke, Mas Munir. Gus Faizi. Mik Mas Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kajian yang saya cari, ini dihukumi haram dan tidak boleh digunakan. Ya napa dibaleni? Halal? Haram. Oh haram. Haram, tidak boleh digunakan. Di secara madhab itu memang mengharamkan. Al-madhabu menurut Syekh Ibnu Abidin dari madhab Hanafiyah, al-madhabu annahu la yajuzu dawi bil muharram. Tidak boleh berobat dengan benda yang haram. Kemudian dikuatkan lagi dalam kitab Al-Mawahibul Jalil juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Amma akluhu wa tadawi bihi fi batinil jasadi fal ittifaqu ala tahrimihi akhirih. Wa amma tadawi bil khamri wan najasi fi dhahiril jasadi fa hakal musannifu fi tawdihi wa ghairihi fihi qaulaini al masyhuru minhuma annahu la yajuzu. Jadi pendapat yang paling kuat tidak boleh. Terima kasih. Wallahu a'lam. Di kitab napa Mas Munir? Al-Hattab Al-Mawahibul Jalil juz 1. Oke. Iki mengatakan bahwane tidak boleh menurut sing asal niku wau berobat sesuatu dengan yang najis yang nggih.
Mawahibul apa iku mang lali aku. Mawahibul Jalil. Jari Jalil. Janin. Nggih nggih. Niki haram ngoten nggih, tidak boleh ngoten nggih. Nggih ada dua jawaban, sing pertama niku membolehkan, sing kedua mengharamkan dengan dasar sing kawitan niku Minhajul Qawim, sing kedua apa mang Asnawi Mathalib. Iku mang ya, iki sing haram Mas Budi dhewe iki. Apa iku? Apalah jari, monggo. Dipersilakan. Nggih, monggo. Amsilatirin. Dugi kula mau mendukung yang boleh. Jadi oke, boleh nggih. Orang sakit ditambani apa-apa kok gak waras. Mandi terus diobati khamr. Dugi mriki sepakat masuke darurat. Nggih. Untuk penggunaan khamr diperbolehkan niki wonten tambahan kitab keterangan dugi Yaqutun Nafis Hukmul Adawiyah wal Aktor al Ifranjiyah wa binaan alama zakarna takunu hadhil adwiyatu wa ma asbah zalika idza tahaqqaqana wujudu kuhulin lazimin laha yu'fa anha. Dimakfu boleh yu'fa anha nggih. Tapi wonten syarate idza amat al balwa walid darurati. Jadi syaratnya ketika amat balwa mesti wis parah ngoten. Oke. Terus walid darurati dan karena tidak ada obat yang lain yang mandi. Oke, siap. Nggih. Nah, wa ma'ahaza tapi wonten rekomendasi dugi musannifin niki wa ma'ahaza kullihi yang bagi lil muslimi ayyatajannabaha. Tapi hendaknya menjauhi khamr yang lain dulu ngoten. Lah nggih. Untuk jenengan iku Bang boleh kan pertanyaannya wis nandi ora mandi. Lek ambil khamr iku Bang mandi. Artinya mlebu sing jawaban pertama niku berarti memperbolehkan. Nggih. Nggih, sementara enten jawaban dua nggih menika ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan. Monggo kula sumaken. Oh nggih, sorry. Dugi tambahan dari Mas Salim. Napa niki jawabannya napa? Bismillah. Niku kangge sing jawab tidak memperbolehkan niku kalau kinten kirang memperhatikan ibaratnya niku. Niku wau cek diwaos nggih masalah khilafe. Madhab kali hukum asal niku. Iya. Nah, wau kula pun sanjang nek mempergunakan sesuatu yang diharamkan itu boleh kalau memang tidak ada obat yang lain atau untuk mempercepat kesembuhan seperti itu. Bukan dipertanyakan bagaimana hukum asalnya menggunakan obat untuk dan tidak keluar dari madhab juga. Tadi ini kau menurut pendapat jenengan yang disampaikan oleh soal huda ini kau hukum asale ngoten nggih. Dadi gak masuk pada ranah niku wau ngoten nggih. Monggo sampun nggih. Berarti sampean setuju nang sing oleh niku wau. Boleh. Bahkan di sini untuk mempercepat li ta'jil syifa niku angsal kama yakunu li rajaihi fa innahu yajuzu. Siap. Allahu alam. Oke, nggih pun kula semaken dumaken Purumus, monggo dipersilahkan dari jawaban dua niku wau. Sementara yang memperbolehkan dimentahkan oleh Mas Salim. Monggo. Saking kula setahu kula nggih, lek dalam farmasi itu memang ada beberapa napa nggih? Perantara penyembuhan, diantaranya menggunakan obat-obat yang terlarang. Terlarang ini maksudnya ketika dikonsumsi dalam tingkah biasa itu diharamkan memang. Tapi untuk pengobatan ini memang ada sedikit keringanan nggih. Tapi itu pun harus dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman, ngoten. Dengan catatan tenaga medis yang berpengalaman, mboten asal ngawur. Biasanya kan arep pondok niku sumpek titik wis tak ngoplos. Nah, iku bukan orang yang berpengalaman. Dokter ngoten Gus nggih. Dokter-dokteran. Nah, nggih. Jadi itu tidak boleh. Nggih. Mungkin ada sedikit ibarat yang dikatakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori dan Asnal Matolib,
Faslun yahrumu tanawulu ma yadurul badan awil akla kal hajar il angkol illa qaliluhu aisummahu kama fil asli aw ma yadurru wa wa'amu fa yahillu tanawuluhu litadawi bihi syarate in ghalabat assalamatu ketika bisa dipastikan penggunaannya itu memang sesuai dengan resep dokter. Oke. Sesuai dengan ketentuan yang ada di ilmu farmasi ngoten. Arahan dokter. Ada jaminan keselamatan untuk menggunakan obat tersebut. Wahtija ilaihi lah. Memang benar-benar dibutuhkan ngoten untuk menggunakan obat-obatan terlarang ini. Biasanya untuk membius ngoten niku itu bisa menggunakan Homer ngoten. Jadi ngoten itu ada keringanan dalam hal farmasi. Tapi itu menurut dokter nggih. Titap napa Gus? Nusa Gus. Sami kali ini nggih. Nggih matur nuwun. Monggo lintune Perumus. Nggih, kalau dari kula koyitan harus dari dokter itu tidak ada nggih. Karena memang gola batu salama itu tidak perlu dari dokter nggih. Siap. Ajri tabib itu tidak perlu. Dan untuk pentafsilan tadawi binajasa itu ada pengecualian kecuali Homer. Pokoknya kalau at-tadawi binajasa li ajli darurah atau kita tambahkan bahasa li ta'jilil ilaj agar cepat sembuh dengan batasan darurah itu semuanya boleh kecuali Homer. Karena ada satu dalil Rasulullah pernah ditanyai, ini hadisnya spesifik ya. Rasulullah pernah ditanyai tentang tadawi bil khomri. Rasulullah menjawab lam yaj'alillahu shifa'a ummati nggih. Fima haramahullah insyaallah. Di hadisnya fima haramahullah. Di Bejuri ada kayaknya. Di Bejuri kan bahasanya gini. Wa ma qauluhu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'alillahu shifaa ummati fima harama 'alaiha famahmulun 'alal khamri. Itu diarahkan kepada khamar. Jadi arahannya semua perkara najis itu bisa digunakan berobat dengan batasan tidak ada obat lain. Itu pakai ibarat Bejuri yang bahasanya inda faqdi tohir alladhi yakumu makomahu, ketika tidak ada obat lain selain khomer. Karena dalil yang mengatakan Allah Ta'ala tidak menjadikan perkara haram itu sebagai obat, itu hadisnya spesifik pada khomer dan ditahmilkan seluruh perkara muskir, perkara yang memabukkan. Jadi ada satu wajah yang dikemukakan oleh jumhur di kitab Majmu' itu at-tadawi binajasa boleh ketika posisinya tidak ditemukan obat suci selainnya dan selama itu bukan khomer, karena khomer itu soreh dari hadis. Dan ketika tadawi binajasanya dan ternyata najasanya itu mudirun lil jasad, mudirun lil badan. Dicontohkan di ibaratnya Gus Fakih tadi adalah menggunakan racun, menggunakan sum. Kalau menggunakan racun itu boleh ditambahi lagi koidnya. Racun kan hukum awalnya ketika kering tidak najis. Ketika racunnya itu berupa cairan kan najis. Karena rutubah. Ditambahi syaratnya adalah ketika ada gola batu don atau gola batu salamah. Seandainya diminum, ini tidak ada efek apapun, tidak ada efek tambahan bahaya kepada tubuh. Itu ketika memang perkara najisnya tadi, itu apa tadi? Mudirrun lil badan atau hukum asalnya itu membahayakan tubuh. Dan kalau menurut kula, kalau tadi kan arahan Gus Fakih itu gola batu don atau gola batu salamah itu pakai pertimbangan dokter. Kalau menurut kula nggih tidak perlu pakai pertimbangan dokter nggih. Kalau untuk najasah nggih. Nggih. Karena kalau kita pakai pertimbangan dokter itu
harus ditemukan dalil lain. Dalil lain dalam artian ibarat lain. Kalau pertimbangan wala batu salamah itu harus pakai dokter. Jadi selama belum ditemukan nggih tidak harus pakai dokter. Nggih ngoten. Menawi tambahan lain. Nggih, jadi ada jawaban dua nggih diperumus niku wau. Yang pertama berdasarkan dokter, yang kedua tidak usah dokter lah niku nggih mboten napa-napa ngoten nggih. Mungkin ada tambahan lagi, monggo. Sekedar menyimpulkan mawon. Siap. Terus dalam pembahasan kita ada najis biasa, ada najis yang berupa khomer nggih. Oh, ngoten nggih. Untuk pengobatan ini loh maksudnya. Nggih. Yang jelas-jelas boleh jika memang tidak ada obat lain, atau kita kenal dengan kondisi darurat, itu yang najis biasa. Adapun untuk khomer seperti yang dikatakan oleh Ustadz Nasih niki wau, katanya ada nas khusus mengenai larangan khomer meskipun untuk berobat. Kalau najis-najis yang lain bisa. Keranten dalam sejarah pun ada cerita Rasulullah niku disambati orang-orang non Mekah yang berdatangan ke Mekah karena mungkin nggak cocok sama lingkungan hawa, kondisi udara, mereka terkena sakit. Oleh Rasulullah disuruh meminum susu unta dan juga air kencing unta. Padahal itu najis coro madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan itu boleh karena ada sakit. Kalau Imam Malik mengatakan oleh uyue unta suci gitu kan, perihal yang tidak perlu kita bahas. Itu awalnya seperti itu. Ini yang muktamad mungkin Namun memang ada yang mengatakan boleh meskipun itu khomer. Ada yang mengatakan boleh itu tadi pendapatnya sinten ada memang, tapi yang muktamad yang kuat yang ini bahwasanya untuk khomer itu tidak semudah najis-najis yang lain intinya. Jadi kudu ana persyaratan golek tombol-tombol liyane ora ono ngoten nggih. Niku menurut yang lemah, karena yang lemah pendapat yang tidak kuat yang istilah di kitab niku bisa-bisa saja memang. Tapi tadi yang kuat adalah yang ini bahwasanya khomer itu tidak ada jalan untuk halal meskipun untuk berobat. Niku dulu mawon. Mungkin ada tambahan, Gus Hosin, monggo. Gus Fuad, monggo Gus. Miki. Sepakat dengan rumusan tadi bahwa tadi kitabnya apa, Asnawi Matolib, bukan Asnaul, bukan Asnawi Mangku Alam ya. Nah, di beberapa ibarat memang disampaikan bahwa berobat dengan najis ketika tidak ada yang lain boleh, tapi ada pengecualian khomer. Nah, cuman tadi ada yang belum disepakati bahwa iki kudu ono apa namanya dalam rangka keselamatannya itu perlu orang dokter yang ahli farmasi atau tidak. Nah, itu kan tadi ada yang ono sing kudu dokter, ada yang tidak. Ya memang tidak ada secara khusus ya, tapi paling tidak orang yang memakai obat itu juga harus tahu konsekuensi dari obat yang dia pakai. Dan tentunya kita ketika tidak tahu ya, taunya kalau tidak tahu ya tanya pada yang tahu. Lah yang tahu siapa ya dokter mestinya, begitu ya. Itu pun juga dijelaskan di sini kalau di dalam kitab Al-Majmu' sampaikan wa inna ma yajuzu sama awalnya sama idza kana al-mutadawi arifan bitib. Jadi gak kudu dokter pancen, cuman dia harus tahu tentang pengobatan. Ya'rifu annahu la yaqumu ghairu hadza maqamahu au akhbarahu bidzalika tabibun muslimun adlun. Nah, begitu ya. Jadi tetap kudu arane takok nang enggak, memang enggak ada kepastian bahwa
pokoknya sing gawe obat itu kudu ngerti takerane apa konsekuensi dari obat kan. Kalau pakai yang ndak boleh itu kan ukurannya tadi wala batu salama. Ada dugaan kuat kalau saya pakai ini tidak ada masalah, tidak ada efek samping yang berbahaya. Nah untuk mengetahui itu kan tidak semua orang gitu loh ya. Nah ini tentunya pemakainya juga harus tahu. Kalau tidak tahu berarti ya tanya pada yang ahli begitu ya. Yang ahli dalam pengobatan ya kita kenal ya dokter atau dukun. Iya. Tadi harus Bun. Kalau untuk gola batu salamah antara tahu dan tidak tahu itu nun sewu, apakah harus tobib? Niku yang jadi mahal muskil. Karena gini, dalam teori masalah ma'ul musyammas itu kan fi khilafun, apakah itu untuk masalah doror harus ala qauli tobib atau tajribah. Jadi intinya salamah itu masih ada kemungkinan tidak harus pakai dokter, tidak harus bertanya kepada yang ahli, tapi pakai tajribah. Tajribah ini kebiasaan nih, secara pengalamannya kalau meminum pengalaman penyakit tipes, seandainya obatnya itu pakai air kencing, seandainya dan posisinya dorotan tidak ada obat lain, atau sekarang ada itu cacing kering, kan ada cacing kering itu buat obat tipes. Secara tajribah ternyata nek cacing kering untuk tipes ternyata bisa sembuh dan tidak ada efek samping. Ketika saya minum obat cacing kering gak mati ternyata. Nah itu tidak pakai qaulu tobib ternyata, itu pakai tajribah, kebiasaan. Cara apa ya? Terjemahnya tajribah apa? Percobaan lah, sudah ada percobaan. Nah kan Cak Halim ternyata pernah sakit tipes, makan telek kambing kan. Cak Halim ternyata sehat-sehat mau sampai saat ini. Nah, itu tajribah, sudah ada percobaan, tidak sampai membunuh. Itu cukup. Ada bukti nyata. Jadi tidak harus pakai qaulu tobib untuk masalah gola batu salamah secara umum. Jadi yang jadi masalah apakah benar gola batu salamah dalam masalah at-tadawi binajasa ini harus pakai qaulu tobib, yaitu masih fihi nador. Masih perlu dipertimbangkan lagi dan masih perlu dicari lagi ibaratnya, karena ada teori gola batu salamah itu pakai teori tajribah. Mestinya kalau lihat takbir di Majmu' dari Gus Fuad itu sudah sore. Adapun takbir dari niki Ustadz Nasih niki yang belum ada sebenarnya. Jadi konsepnya, teorinya, masalahnya berbeda. Kalau mengenai air musammas kita justru tidak melanggar hal apapun, artinya di sana tidak ada masalah apapun. Kalau dalam masalah tadawi bil najasat itu kita akan menerjang hal yang haram. Itu artinya rukhsah, dan rukhsah itu kita harus pastikan dulu sebabnya. Jangan-jangan gampang iki kira-kira iso ngobati, iso berefek, tak coba mawon. Nah itu jelas nggak boleh, karena namanya ar-rukhsah niku latunatu bisak. Ingin mengambil kemudahan dengan cara rukhsah niku lho nggih, niku harus ada sebab yang jelas. Seperti halnya kamu melakukan perjalanan kok ragu iki wis 2 marhalah atau belum, kan nggak boleh mestinya. Arifan bitobib tadi. Oke Cak Halim. Bismillah. Niki sing langsung tabib ngaten. Kudu langsung tabib ngono. Arahan tabib. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nonggone Asnal Matolib wau dereng mantun sajane ibarate. Wa yajuzu al adawi at-tadawi binajisin ghairu muskirin. Niki berarti ghairu muskirin niki sak liyane khamr ngoten nggih. Mergane sak terusane kalahmi hayyatin wa baulen wa ma'juni khamrin. Niki kan adonane sanes khamre nggih. Berarti nek khamre khomak pancen khamre niku pancen mboten asal. Kama marofil atimah. Walau kana atadawi li ta'jili syifa kama yakunu li rajaihi fa innahu yajuzu. Kebolehan niki mau jareke musannif bi syarti ikhbari tabibin muslimin adlen bidalik. Terusane wonten wau sami kaleten anu sing pokok ngerti ya. Au ma'rifatil mutadawi bihi
in urifa wa bi syarti adami ma yakumu bihi maqamuhu mimma yahsulu bihi at-tadawi minat tahirat. Au ma'rifatil mutadawi bihi. Jadi tidak perlu qaulu tabib. Nggih, lho lah nggih. Sami. Lho lah nggih mboten kedak al mutadawi bihi. Berarti sandekan contoh kecil mau yang sudah terjadi di masyarakat. Lho lah nggih nek niku masalah obat cacing kering yang dijual di apotek. Sekarang orang penyakit tipes itu tidak perlu lapor teng puskesmas, saya ternyata terkena sakit tipes, apakah boleh pakai cacing kering yang dijual di apotek? Langsung tumbas, diombe waras. Nah itu apakah harus pakai qaulu tabib? Harus tanya dulu ke dokter dengan biaya 100.000 dahulu. Kalau terima obat terima 15.000 kan. Jadi qaulu ma'rifatil mutadawi bihi itu kayak pakai teori tajribah. Walaupun tidak sore nggih. Niku wau ten majemuk sampun disimpulaken nek wonten dua tahap, satu qaulu tabib, sing kedua nek pancen weruh niku nggih mboten napa. Nggih sampun Mas Citap. Nah kalau bahasanya seperti itu nanti khawatir dipaham mentah-mentah, berarti bebas. Makanya benar bahasanya harus qaulu tabib jika tidak ditemukan atau bukan tidak harus, atau dia sendiri yang tahu tentang kesehatan atau cara berobat. Oke. Ya gitu saja. Kalau kita takbirnya memang seperti itu, memang terjemahannya harus ikhbari tabib pertama ma'rifatil mutadawi. Oh ngoten nggih. Jadi tetap harus pakai arahan dari dokter, baru lek sono sing kaya napa niku obat sing ngoten. Bisa sing tajribah bahasa ini kok didahulukan bisa, utawa sing qaulu tabib ngoten nggih. Atau kita arahkan ngeten mawon, seandainya pelakunya belum pernah melakukan perobatan dengan najasa, maka harus mengetahui, tanya kepada orang yang mengetahui, yang sudah ada teori tajribah, atau bagaimana. Karena kalau langsung divonis, ngapunten, kalau pakai atau tadi kan setuju nggih. Kalau langsung divonis harus pakai qaulu tabib. Lah niku sing fihi nadhar. Siap. Gini ya, kayaknya ini anti dokter ini ya. Nah begini ya di obat-obat yang dipakai pun itu kan rekomendasi dari dokter juga kan. Artinya ketika kita beli di apotek dengan bahan seperti tadi itu kan juga kadar dari dokter. Loh enggak, artinya obat-obat yang dipakai yang dijual di apotek itu loh. Itu kan juga semuanya kadarnya dari orang yang ahli. Nah, maka dari itu memang betul tidak harus dokter. Dari dokter tidak harus. Ahli orang ya ahli. Orangnya harus tahu, gitu aja ya. Oke. Tapi tahapannya kayaknya lebih penak sing pertama dokter, yang kedua orang yang ahli. Gitu. Ayo. Artinya jadi iki atau apa dan ngoten bahasane. Urutane apa dokter atau ahli ngoten bahasane. Nek kitabe apa nih kitabe? Atau nggih. Atau yang berobat atau yang menggunakan obat itu sudah mengerti. Nggih. Siap. Jadi jawaban sementara niku dari para perumus. Jawaban tadi kan sudah selesai kan? Nggih. Artinya berobat, pertanyaannya kan cuman berobat dengan menggunakan apa? Homer. Mau kula tangleti penyakit paru-paru basah. Kan paru-paru basah jarang orang umum yang mengetahui ya. Maksudnya tombone niku lho. Lek boten saking dokter. Sampun ganti meneh wong pertanyaan cuma anu tok. Tinggal diarahkan mawon kan kesimpulannya sudah ada. Nggih. Seandainya penyakitnya baru tidak tahu. Ujuk-ujuk dikandani jajal-jajal wae ngombe homer menawa waras. Lah niku sing mboten angsal nggih. Jajal lo ngombe homer, biasanya waras ketoke. Ono ketoke barang, jadi tidak meyakinkan. Cicik. Biasa kan jamu napa tangletian iku saged ta. Lek penyakite kados penyakit sing tinggi ngoten lho. Lagi sing parah. Tanglate teng sinten? Tanglate teng sinten? Lek teng dokter nggih pun aman. Lagi niku enten arahan, lek ono penyakit kaya jenengan niku gak syukur nyamblek obat. Dadi arahane bisa milih dokter atau yang ahli
dalam pengobatan paru-paru basah niku mau. Lah nggih. Sampun nggih. Nggih, pertanyaan niku asale kan ajene loro paru-paru basah langsung golek tombok gak nemu kabeh, gak ono sing cocok ya ambek khomer kan ngoten nggih. Nggih, lah iku apa jenenge aran dari perumus dan musoke. Arane iku mang takok dhisik nang dokter atau yang ahli. Tapi kalau khomer tadi mustasnayat ya ala qaulil jumhur. Ya napa ya no? Kalau pendapat jumhur, walaupun khomer itu najis itu tidak boleh digunakan untuk perobatan. Nggih. Khusus khomer. Nggih. Kalau seandainya kan diarahkan ngombe yo kencinge Cak Halim. Wah, ngono iku seandainya kan nggih. Waras sampean yakin. Nah niku mboten apa? Karena bukan khomer. Yang dikecualikan dalam mutadawi binajasa itu cuma satu khomer karena dalilnya sore. Nggih. Ala qaulil jumhur nggih. Nggih. Tapi yang pendapat mukhalifnya nanti PR-nya Ustaz Masluh, kalau mboten ngertos soalnya. Oleh berarti khomer niki anu apa ceritane anu apa Kalau akhirnya? khomer tidak boleh mutlak ala qaulil jumhur. Meskipun arahan dari dokter atau ahli walaupun niku. itu darurat, walaupun arahan dari dokter. Oh. Karena Rasulullah pernah ditanya tentang khomer, Rasulullah jawabnya lam yaj'alillahu syifaa ummati ila maharma fima hurrima alaihim. Padahal hal yang diharamkan dan tahmilan ulama mahmulun alal khomri. Khusus karena khomer. dalilnya khusus pada khomer. Tak maca catat bina yang bil khomri tadi nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Al-Aziz Sarhul Wajiz, At-Tadawi bil khomri wajhani. Nggih, sudah soreh bil khomri wajhani. Ahaduhuma wa bihi qala Abu Hanifah ya juzu. Li'annal maksud raf'ul mahdzur, karena tujuannya menghilangkan bahaya. Fa asbaha ma idza ukriha ala syurbi, maka kasusnya mirip dengan orang yang dipaksa minum dan jika tidak minum ia akan dibunuh. Wa ma idza syuriba li isaghatil luqmah, dan suruhnya juga sama ketika ada orang keselak tidak ada jalan lain untuk bisa menelannya kecuali dengan diombeni khomer. Ini yang boleh berarti kan, tapi ini memang yang tidak masyhur atau yang tidak jumhur. Yang umum ya tadi bahwasanya at-tadawi bil khomri ai asirfi biasanya ditambahi yang murni tidak tercampur seperti makjun tadi niku memang nggak boleh menurut pendapat yang umum lah istilahnya. Terus yang kedua niku mboten jelasaken. Tapi nek mriki makjune kok angsal. Makjune nek mriki angsal. Yang sirfi biasanya ai asirfi yang murni. Tahmilannya biasanya ada yang mentahmili seperti itu di hadis-hadis ini. Al-Aziz niku sing pertama ya juzu, sing kedua napa Gus? Ya juzu. Jadi kita niki anu apa? Cara anu tetep acuane nang dokter atau ahli atau tetep ya napa? Di oh. Tadi pertanyaannya khusus khomer. Nggih. Khomer ala qaulil jumhur tidak boleh. Gak oleh. Kalau kami simpulkan, apakah boleh berubah dengan khomer? Nggih, niki catatan penting. Khusus khomer yang kita bahas. Nggih, nggih. Kalau najis lain jelas boleh dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kita bahas. Nggih, kalau yang untuk khomer, apakah boleh berubah dengan khomer? Khilaf. Menurut pendapat yang kuat, mutlak khomer murni tidak boleh. Nggih, menurut pendapat yang kuat. Nggih, nggih. Ada juga pendapat yang memperbolehkan. Tapi ini pendapat yang lemah atau yang tidak kuat lah nopo istilahnya kitab nanti. Nggih. Dadi niku kembali ke Sail niku kinten ya napa? Angsal. Apa jenenge? Lah kan Mas kok moderatore malah sing bingung Lah nggih mboten golek tombo nang ndi gak waras ngono lho. Kalau pakai homer tadi sudah dibacakan. Kalau pakai homer pendapat yang kuat tidak boleh. Gak boleh. Ada pendapat yang memperbolehkan tapi lemah. Heeh. Kita padahal oh gak ngurus iku kok mati sampai enggak darurat iku mah enggak mboten.
Tetap hukumnya tadi haram, tetap gak boleh. Sing menurut jumhur niku wau. Nggih. Bagaimana Sail? Sudah puas apa bagaimana, men? Sing berobat dengan najis lain. Loh, sing jare Homer iku mah dhisik. Kalau setuju, kali sing ngomong setuju. Iki takok liya. Kan sing mau najis lain kerja, montes sing ngomong kerja. Dokter. Iya, iya. Ngeten. Kesimpulannya Si. dari awal nggih, disimpulkan dari awal nggih. Nggih. Berobat dengan perkara najis Heeh. boleh dengan dua syarat. Ada pengetahuan dari dokter atau ahli. dia mengetahui bahwa itu bisa menyembuhkan. Yang kedua, tidak ada obat lain. Dan semua konsep ini, perkara najis ini, yang dikecualikan adalah khomer. Sampun nggih. Tetep Homer gak oleh. Khomer gak boleh ala qaulil jumhur. Iya, iya. Sampun. Tapi kan kalau melihat keadaan sekarang itu, kan itu yang mengetahui tentang kedokteran itu kan cuma di Kok kedik? Lah sekolah farmasi ini kathah, apotek-apotek ini ngertos. kalau dibandingkan dengan lainnya penduduk di Indonesia dokternya berapa kan itu pun beda. Tasik kataan sing boten dokter ngoten lho. Tasih kataan sing mboten mengerti dengan ilmu kedokteran. Langge kan tadi ngeten. Bisa pakai dua, Nggih. dokter atau dia mengetahui kalau pakai obat itu dia akan tidak ada efek samping. Nggih. Kan sampun toh? Nggih. Lah Oke. berarti lek saniki modele sing pantes didamel niku sing qaulu tabib mawon. Lek sing makrifatu niku kan Berarti mboten. sampean mau ngarang kitab sendiri gak apa-apa. Sampean ngarang harus dokter gak apa-apa. Jawabannya kudu ngono. Memakai dokter Lek sing atau saniki lho. ahli. Kan saniki kan rata-rata semua orang kan mboten semua yang mengetahui dengan kedokteran ngoten nah. Lagi tanglet. Otomatis kan qaul tabib yang lebih di Gak bisa iku mang aran apa jenenge kitabe mang ngono. Harus dokter. Langge, ini kau dugi para perumus kali musoke bahwasannya kentuan ini kau tetap mengarah pada dokter atau ahli. Lek sama nulis kudu dokter, nggak oleh ibaratnya bundi. Harus ada ibaratnya. Wonten. Ya. Masa ler nang kutho dhisik. Iya. Nggih, Ya, tabib wis. niku maksudnya sing paham kedokteran. Mboten khusus dokter. Nggih. Lah lek niku ya mboten semerap. Atau Atau napa? ahli niku lho. Ali, berarti niku paham kali kedokteran, Gus. Ngeten lho. Kan aku sadar. paham, Loh. jare sampean aku paham. Ngene lho. Jadi nonggone Fathul Alam iku diterangno wa yakhtalifu dzalik bi ikhtilafil ashkhas wal amakin wal azminah yura idzalik alal aujah. Iku sajane ngono. Dadi nek sampean nang desa, iki perkara ndek desa iki gak padha kaya ndek kutha. Dadi nek desa kok genok dokter biasanya ndek kono nek berobat dicelepno, cemplungno nang letong waras, iku gak apa-apa. Gak haram. Nek wong kutha ya haram. Lho iya iki Mungkin realitane yang ngoten. dimaksud niki harus dokter yang paham, yang mempunyai gelar S1, S2 gitu kan. Gus. Ngenten lho, tasik kula ulangi malih, Gus. Tasik. Maksudnya orang yang paham dengan ilmu kedokteran. Sanes dokter. Langge, dokter itu kan bisa orang yang setiap harinya itu berkecimpung dengan urusan pengobatan, meskipun dia itu tidak memiliki gelar S1, S2 atau S yang lainnya. Maka ya nopo, sehingga dari sini itu yang nggak harus dokter berarti. Loh, nggih, Gus. Artinya tadi kan ada ibaratnya. Nggih. Bisa pakai dokter atau orang yang awil. mengetahui. Loh, lah nggih otomatis kedua niku kan asline sami.
orang yang mengetahui ilmu kedokteran ngoten kuwi Gus. Kesimpulannya tadi itu sudah disampaikan. Urusan berobat dengan najis apa? Sama ngertos. itu jangan coba-coba. Napa? Jangan coba-coba, jangan pakai teori coba-coba. Nggih. Lah intinya kan itu. Artinya sudah diketahui sebelumnya, oh kencing bapak saya itu bisa mengobati. Itu tidak coba-coba. Kenapa? Karena itu loh kucing pas sakit itu setelah minum kencing bapak saya itu menjadi sembuh. Atau ada orang yang tidak sengaja meminumnya misalnya. Nah kan intinya tidak coba-coba. Jadi ada pengetahuan bahwa air najis ini itu bisa menyembuhkan. Ngeten. Tidak coba-coba intinya. Pemahamane larene wau kan qaulu tabib awil mutadawi bihi. Difahami al mutadawi bihi orang yang tahu tentang dunia kedokteran. Al mutadawi bihi artinya adalah orang yang berobat. Jadi saya mau berobat, saya mengetahui nek ngombe cacing kering tipesku iki mari. Jadi tidak harus moro puskesmas bayar 1.000 untuk berobat. Agar saya mengetahui lagi bahwa cacing kering ini menjadi obat. Karena ujung-ujungnya lek obate lorone tipes, nek biasanya obate cacing kering engko priksa 1.000, yo diarahno tombo nembe dokter yo ambek cacing ae padha. Al mutadawi bihi kudu dikenahno. Itu adalah orang yang berobat. Gletek ini. Al mutadawi isim fa'ilnya tadawi. Nggih. Dadi ya wis dadi gak harus dokter niku paham nggih pun nggih. Sampun siap nggih. Pun sampun nggih. Kita Fatihai waktu sudah selesai. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu menunjukkan jam 4:30. Mantun niki salat terus koyo atus biasa nggih. Saking kula pilih wonten yang cocok mohon maaf. Hadza nukum ajmainu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.